Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersemangat dan terus berpengharapan di dalam kasih kemurahan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu saat ini. Kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar tentang memberi dengan takaran yang melimpah. Tolong buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar saja, tetapi juga memahami dan melakukan ajaran ini dalam hidup kami. Ubahkanlah kami menjadi pribadi yang murah hati, meneladani kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, coba bayangkan sejenak ketika Anda memberi. Seperti apa takaran yang Anda gunakan? Apakah sebatas cukup-cukup saja? Ataukah Anda ingin memberi sampai benar-benar berlimpah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menakar segala sesuatu dengan hati-hati. Namun Tuhan Yesus mengajarkan kita suatu standar yang berbeda. Standar yang jauh melampaui perhitungan manusia. Tuhan tidak hanya meminta kita memberi, tetapi Ia menjamin bahwa balasan dari Tuhan itu adalah takaran yang tidak main-main. Hari ini kita akan merenungkan arti sesungguhnya dari takaran yang tumpah keluar. Mari kita belajar untuk tidak menjadi wadah yang menampung berkat hanya untuk diri sendiri, melainkan menjadi saluran berkat yang tidak ada habis-habisnya, yang siap memberi dengan hati yang lapang, meniru kemurahan hati Allah Bapa kita sendiri. Mari kita baca Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudaraku, ayat emas dari Lukas pasal 6 ayat 38 ini adalah salah satu janji Tuhan Yesus yang paling indah dan juga paling menantang bagi kita. Ayat ini adalah sebuah prinsip kerajaan surga tentang memberi dan menerima. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh kita memberi, tetapi Tuhan itu menjanjikan suatu balasan yang jauh melampaui logika manusia, yaitu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Mari kita bayangkan sejenak adegan di pasar pada zaman saat itu. Ketika ada seorang pembeli membeli gandum atau berbagai macam biji-bijian dari pedagang yang jujur, maka pedagang itu tidak hanya mengisi takaran hingga rata permukaannya saja. Pedagang itu akan melakukan yang pertama, takaran yang baik. Pedagang memastikan takaran itu sudah benar dan penuh. Yang kedua, yang dipadatkan. Ia menekan-nekan isinya agar tidak ada ruang kosong tersisa
sehingga lebih banyak lagi biji-bijian yang bisa dimasukkan dalam takaran itu. Dan yang ketiga, yang digoncang. Ia menggoncangkannya agar isinya itu menjadi padat, turun dan menjadi padat. Dan yang keempat, yang tumpah keluar. Setelah dipadatkan dan digoncang, isinya itu diisi lagi sampai meluap dan tumpah keluar. Dicurahkan ke dalam lipatan jubah pembeli atau ribaan. Inilah gambaran nyata tentang bagaimana Allah ingin membalas setiap kedermawanan kita. Saat kita memberi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, Tuhan itu ingin segera memberi juga kepada kita suatu takaran yang baik. Takaran yang dipadatkan, takaran yang digoncangkan, dipadatkan, bahkan sampai tumpah keluar. Balasan dari Tuhan itu bukan sekedar cukup, tetapi melimpah ruah hingga tumpah keluar. Saudaraku, dalam memberi ada inti tantangan, yaitu ukuran apa yang kita pakai dalam memberi. Namun rahasia di balik janji berkat yang melimpah ini terletak pada kalimat terakhir. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini berbicara tentang suatu timbal balik, sebuah hukum tabur tuai secara spiritual. Ukuran yang kita pakai untuk memberi orang lain, juga memberi kepada Tuhan, bukan hanya soal materi saja, tetapi juga tentang waktu kita, tentang tenaga kita, tentang pengampunan yang kita lepaskan kepada orang lain, tentang kasih, tentang kebaikan, dan semua itu akan menjadi suatu ukuran balasan yang akan kita terima dari Tuhan. Jika kita memberi dengan takaran yang pas-pasan, yaitu hanya sekedar memenuhi kewajiban, maka jangan heran jika yang kita terima kembali hanya pas-pasan atau sekedar cukup saja. Jika kita memberi dengan hati yang kikir, selalu menghitung-hitung dan mencari untung ruginya, maka balasan yang kita terima bisa jadi sesuai dengan hati kita yang menghitung-hitung itu. Tetapi jika kita memberi dengan takaran yang tumpah keluar, dengan murah hati, dengan sukacita, dan tanpa mengharapkan balasan, maka kita sedang mengundang takaran berkat yang sama, yaitu yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar untuk dicurahkan kembali kepada kita. Pemberian kita adalah cerminan dari hati kita. Apakah kita memberi karena terpaksa atau memberi karena didorong oleh kasih Kristus yang telah lebih dulu memberikan segalanya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip takaran yang tumpah keluar mengajarkan kita bahwa hidup kekristenan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati itu adalah gaya hidup yang berpusat pada kedermawanan, bukan pada penimbunan bagi diri sendiri. Ketika kita memberi dengan hati yang melimpah, kita ini tidak sedang berkekurangan, melainkan justru sedang membuka pintu bagi arus berkat dari Tuhan dicurahkan dalam ribaan kita. Berkat yang tumpah keluar, yang kita terima dari Tuhan bukan dimaksudkan untuk berhenti pada diri kita sendiri. Sama seperti air yang mengalir dari sumbernya ke suatu sungai
yang terus berkelok-kelok menuju ke lautan, maka berkat Tuhan itu harus terus mengalir melalui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika berkat itu tumpah dari ribaan kita, maka itu menandakan kita ini menjadi saluran berkat yang tidak akan habis-habisnya. Karena Tuhan terus mencurahkan, Tuhan melihat hati kita yang murah hati. Kita diberi kelimpahan bukan untuk menimbun harta bagi diri kita sendiri, tetapi untuk memiliki kemampuan memberi yang lebih besar lagi pada sesama kita. Allah memberkati kita agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, mendorong mereka yang menolong mereka yang membutuhkan, mendukung pelayanan bagi pekerjaan perluasan kerajaan Allah, dan juga menyebarkan kasih Kristus bagi orang-orang dunia ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk merefleksikan cara kita memberi. Apakah kita menggunakan takaran yang kecil dengan hal-hal yang agak kikir misalnya. Hari ini marilah kita ubah cara pandang kita. Lihatlah setiap kesempatan untuk kita dapat memberi, entah itu uang, entah itu waktu kita, entah itu kebaikan kita, kepedulian kita, dan juga pengampunan kita lepaskan kepada sesama kita. Itu semua sebagai peluang untuk kita memakai suatu takaran yang tumpah keluar. Berilah dengan sukacita, tanpa menghitung-hitung untung rugi, karena Bapa kita di surga adalah pribadi yang maha murah, akan mengukur kembali kepada kita dengan ukuran yang jauh lebih melimpah. Mulailah dengan memberi dari hati yang tulus, hati yang bersukacita, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan mengisi ribaan Anda dengan berkat yang padat, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Menjadikan Anda saluran berkat yang selalu mengalir bagi sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami merenungkan firman-Mu dalam renungan ini tentang prinsip memberi dan menerima dengan takaran yang melimpah. Kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Engkau. Ajarlah kami ya Bapa untuk tidak hanya memberi dari kelebihan, tetapi dengan hati yang tulus dan murah hati. Karuniakanlah kepada kami suatu semangat untuk memberi seperti yang Engkau janjikan, dengan takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang bahkan tumpah keluar. Jadikanlah kami saluran berkat-Mu yang tidak habis-habisnya bagi keluarga, bagi gereja, dan sesama kami yang membutuhkan. Biarlah apapun yang kami ukurkan kepada orang lain, baik itu waktu, baik itu harta, maupun pengampunan, akan kembali kepada kami dalam kelimpahan kasih dan kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau adalah sumber berkat yang tidak akan pernah kering. Ubahlah fokus hidup kami dari mengumpulkan menjadi memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan rohani kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk engkau dimampukan berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.